Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qad qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sadaqallahul azim. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus guru kita Kiai Haji Mulyana, alhamdulillah sebagai imam besar kita, ketua DKM beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, orang-orang tua kami, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Seraya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah malam ini atas izin Allah subuh menjelang pagi, ya, ingat malam aja saya, kita sama-sama dapat hadir kembali setelah kita tertidur lelap tadi malam. Pagi hari ini kita kembali bangunkan oleh Allah untuk beribadah melaksanakan sholat Jumat, sholat subuh berjamaah. Sekaligus kita lanjutkan dengan acara kajian rutin kita setiap ba'da sholat subuh, yaitu di hari Sabtu. Tentu harapan kita semua, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini dan juga sepanjang hayat kita, mudah-mudahan menjadi bekal amal ibadah kita, menjadi amal soleh kita, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang selalu membimbing, menuntun kita dengan ajaran-ajarannya, dan insyaallah sampai dengan detik ini kita masih tetap komitmen, konsisten dan istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik bapak-bapak, mengawali kajian kita pada pagi hari ini, kita dahului dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita berdoa, memohon dan bermunajat kepada Allah agar kiranya kita yang hadir khususnya pada pagi hari ini, juga keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita, mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Dilancarkan segala usaha-usaha kita. Allah gampangkan milik rezeki kita yang halal. Allah bukakan pintu keberkahan hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kelak anak keturunan kita, cucu kita, zuriah-zuriah kita semuanya menjadi keturunan yang soleh dan salehah. Semuanya menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya. Dan insya Allah kelak semuanya keturunan kita menjadi ahli ilmu, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli Quran, dan menjadi ahli taqwa. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وخالنا وخالتنا وأمنا وأمتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولدم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat khususan ila ruhi. Sebutin almarhum orang tua kita Haji Abdullah wa ila ruhi Haji Surya wa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak-bapak, pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu tentang iman dan ujian hidup. Nanti kalau ada hal-hal yang barangkali kurang jelas, biasa di akhir taklim kita, kajian kita ini bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan langsung al-mubasyarah ataupun secara tertulis, nanti bisa disampaikan kepada dewan ya, masjid. Baiklah Bapak-bapak, sebelum saya menyampaikan kajian ini terlebih dahulu, saya barangkali ingin sampaikan sedikit. Beberapa hari yang lalu, ada 3 minggu yang lalu, satu keluarga datang kepada saya. Kelihatannya mereka habis ribut besar dengan keluarga lainnya, yaitu terkait dengan masalah pembagian waris. Ini biar buat pelajaran juga buat kita ya kan ya. Dia mengadu halnya pada saya, Pak Haji, saya kok nggak dapat bagian ya, tadi gitu. Saya padahal cucunya, ya, cucu dari almarhum meninggal, saya nggak dapat. Ya. Memang kenapa? Katanya karena orang tua saya meninggal lebih dulu dari kakek saya, ya katanya waris saya putus. Jadi dia nggak dapat. Ya, makanya dia ingin penjelasan apa benar begitu. Ya, jadi kalau seorang bapak punya anak kemudian punya cucu, ya. Nah ini bapaknya ini meninggal dulu, kakeknya belum meninggal belakangan. Ya. Nah, itu ada sebagian orang mengatakan itu putus waris, kira-kira. Jadi nggak mendapatkan bagian dia karena bapaknya lebih dulu. Nah, di fikih-fikih klasik, kalau saya baca ya di kitab-kitab itu saja, memang begitu. Ya. Ada sebagian ulama berpendapat karena bapaknya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, maka cucu itu tidak mendapatkan bagian, terhalang oleh saudara dari bapaknya karena ada anaknya yang lain. Nah, bapak-bapak, ini banyak menjadi kajian. Ya, kalau di fikih-fikih modern, termasuk di kompilasi hukum Islam yang sudah menjadi impres ya, dibahas di DPR yang sebagai bahan acuan untuk pembagian waris di pengadilan agama, mengacu kepada beberapa kitab modern ini. Ya, jadi anak tersebut, cucu tersebut tadi, dia menjadi waris pengganti, dapat. Ya, seberapa besar dapatnya? Ya, dapatnya sebesar bagian bapaknya. Kalau anak itu kan menjadi asobah, ya, jadi asobah.
Jadi di dalam waris itu kan ada jawil arham, ada jawil furud. Ya, jawil furud itu bagiannya udah ditentuin. Ya, anak, ya, bapak, suami, istri, ya, saudara, ya kan ya. Nah, itu. Jadi pembagian waris itu paling gampang, Pak. Ya, paling gampang. Kalau ada anak, seorang meninggal punya anak, maka seluruh ahli waris itu terhijab. Nggak mendapatkan kecuali ya istri yang meninggal, suaminya dapat. Kalau masih ada orang tuanya dapat. Ya, selebihnya terhijab. Karena ada apa? Ada anak. Ya, baik kalau di fikih modern anak laki-laki ataupun anak perempuan itu menghijab. Ya, artinya menghalang ahli waris lainnya. Tapi di fikih-fikih klasik yang saya katakan tadi, ya, tadi masih berpedoman bahwa anak perempuan itu tidak menghijab kepada ahli waris lain kecuali anak laki-laki. Tapi sekarang perkembangan itu sudah menghijab ya kepada ahli waris lain. Nah, tadi bapak-bapak kalau kita mengacu ya kepada fikih-fikih modern dan hukum Islam yang modern yang sudah jadi pegangan ya kan ya untuk memutus suatu perkara, maka tadi anak yang bapaknya meninggal lebih dulu dari kakeknya itu tetap mendapat bagian sesuai bagian bapaknya. Ya, gitu. Jadi kalau bapaknya asobah ya mendapat bersama-sama dengan saudara-saudaranya, ya kalau ada perempuan maka ya lidzakari mislul hadil unsayain. Bagian laki-laki yaitu 2 daripada perempuan. Jadi waris begitu, Pak, kalau ketentuan di dalam Al-Quran. Walaupun sebagian ulama ini ada yang sempat bukan memprotes Al-Qurannya, ya, artinya menganalisa kembali. Kira-kira kalau 21 untuk zaman sekarang ini cocok nggak kira-kira? Ada kajian-kajian itu, ya, di universitas-universitas dikaji. Ya, rasanya tidak terasa tidak adil, karena ayat itu turun dulu asbabun nuzul. Ketika zaman Rasulullah di Arab itu perempuan-perempuan itu hidup mereka di rumah, mereka tidak bekerja. Ya, orang-orang Arab wanita-wanita di rumah. Ya, sementara lakinya yang mencari nafkah. Itu menjadikan elat oleh mereka. Ya, kenapa perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2? Karena tadi perempuan tidak mencari nafkah, sementara cari nafkah laki-laki. Nah, ulama sekarang melihat ya kembali kondisi ya kalau di Indonesia. Ya, sebenarnya di Indonesia kan lain tuh. Sekarang di perusahaan-perusahaan banyak mempekerjakan perempuan. Bahkan di daerah Indramayu, Kerawang, Cianjur yang jadi TKW, yang jadi tenaga kerja asing itu rata-rata keluar perempuan, Pak. Ya. Jadi ulama bukan menafikan Al-Quran tapi mengkaji kembali ya untuk pembagian tadi yang 21. Apakah tidak terlalu anjlok menyolok perempuan yang cari nafkah, ya kan ya, laki-lakinya kok dapat 2? Dia kerja dari pagi sampai sore, lakinya cuma main burung di rumah, ya kan ya, ngelapin motor doang, ya kan ya, nungguin antar jemput nanti. Gitu kan, kan baik gitu. Saya lihat di PT-PT, lakinya cuma nungguin antar jemput gitu kan ya, bini yang kerja, siang kerja, malam dikerjain juga kan ya. Ini apakah tetap nanti harus begitu itu pembagiannya? Maka berkembang kemudian ya udah satu-satu aja kalau begitu kan, itu lebih adil. Itu ini dalam wacana kajian seperti itu, karena wanita-wanita Indonesia rata-rata banyak yang bekerja ya, sementara lakinya ya ngerjain gitu kan ya. Nah itu saya, Pak, di Indramayu saya lihat itu ya hampir 60% wanita di Indramayu itu jadi TKW. Kerja di Hong Kong, di Singapura, di Cina, di Abu Dhabi, ya kan ya. Mereka kerja ngirimin duit buat suaminya. Sama suami pakai kawin lagi. Hebat laki kayak gitu tuh kan ya. Banyak sekali kasus-kasus begitu datang tuh. Iya. Jadi begitu, alasannya bikin rumah ini, tahu-tahu dia pulang ya bukan bikin rumah, ya. Itu nyari bini lagi. Orang Sunda bilang nyari konde gitu. Jadi begitu tuh, Pak. Banyak kejadian, makanya kajian ulama-ulama sekarang ya ada sebagian mengatakan begitu. Ya satu-satulah. Ya. Sebab
Al-Quran turun itu sebagai jawaban dari sebuah masalah dulu. Karena wanita-wanita Arab itu berada di rumah, ya, laki-laki mencari nafkah. Kalau di kita ini berimbang, ya, laki, ya, istri sama-sama cari nafkah. Kadang-kadang istrinya yang cari nafkah, lakinya yang enggak nafkah. Nah ini, ya, jadi itu. Ini sekedar wacana aja ya, tapi tetap kita bahwa hukum Al-Quran itu ya harus kita laksanakan, Pak. Tapi kalau kemudian terjadi perdamaian dalam pembagian, ya, umpamanya kita keluarga berembuk nih, ribut nih, ya kan ya, akhirnya kita bermusyawarah. Lah kita tidak menentukan hukum berdasarkan kepada pembagian waris tadi. Boleh nggak kira-kira? Kita bagi, kita ribut, akhirnya terjadi kesepakatan. Tapi kesepakatan yang kita tuangkan di dalam perjanjian pembagian itu tidak sesuai dengan pembagian Al-Quran. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira itu? Mengikat enggak? Sementara enggak sama dengan pembagian Al-Quran. Jadi boleh ya Pak ya. Jadi hasil kesepakatan musyawarah itu adalah hukum yang paling tinggi sebetulnya. Ya, katakan lagi nih, anak ya. Aduh, kita punya saudara perempuan susah hidupnya gitu ya. Harusnya dia dapat satu, kita dapat dua. Ya, Neng, kita rembuk sama abang-abang kita. Udahlah. Ya, sebagian harta kita kasih aja sama dia, kita sisanya. Ya, kita nggak usah banyak-banyak. Ya, biarin kasih sama dia. Ya, kita sepakat. Ya, adik kita dapat 3 bagian, kita masing-masing dapat satu bagian. Boleh, nggak apa-apa. Sepanjang itu menjadi kesepakatan kita. Ya, kalau berselisih, baru kita pakai hukum faraid tadi, hukum waris. Sepanjang kita masih punya kesepakatan, boleh. Umpamanya begini, orang tua wasiat kepada anak-anaknya sebelum meninggal, ya kan ya? Dia tidak membagi wasiat itu secara waris, tapi dia bagi secara kehendak dia. Wasiat. Sebab kalau wasiat ini nggak ditentukan Pak, pembagian harus berapa. Yang penting tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, ingetin, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, walaupun sama anak kita. Kita berwasiat, lo dapat sawah di sono, lu dapat tanah yang di sono, lu dapat apartemen, ya kan nggak? Lu dapat hotel, lu dapat villa. Ditentuin, itu jadi wasiat. Boleh begitu, boleh. Ya, sebab Al-Quran menganjurkan, ya, boleh seorang yang akan meninggal itu berwasiat, termasuk untuk membagi hartanya. Pak, bagaimana? Sebetulnya ada anak nih yang merasa pembagian ayahnya ini kurang apa? Kurang pas. Dia enak, tanahnya dekat SGC. Ya, ini gua di sono dekat dekat Pebayuran, ya, tanahnya murah. Nah, kalau itu terjadi Pak, itu boleh juga diajukan. Sebab ya, wasiat yang telah diberikan kalau memang nanti dianggap tidak sesuai, masih ada rasa kurang keadilan, ya seseorang boleh menuntut. Ya, sepanjang memang kalau melebihi dari sepertiga, umpamanya harganya berbeda, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu keadaannya. Nah, jadi saya katakan tadi, kalau di waris modern ini tetap seorang anak yang bapaknya meninggal lebih dulu dari kakeknya, maka dia memperoleh berapa bagiannya? Sebesar bagian bapaknya. Dia mengganti, namanya waris pengganti. Ya, jadi saudara-saudaranya ini tidak menghalang saudara-saudara bapak kita. Ya, almarhum ini nggak menghalang kita. Ya, paham nggak kira-kira Pak? Paham nggak kira-kira? Ya. Tuh. Jadi kalau dalam bahasa agamanya, kalau seandainya kakeknya nih masih hidup, anaknya udah meninggal, ada cucunya, itu sebetulnya diperintahkan dalam Islam itu, seorang kakek itu harus mengeluarkan kebijakan wasiat wajibah Pak. Ya, untuk menghindari tadi. Jangan sampai, ya kalau orang kiai-kiai kampung itu kan masih tetap mengatakan itu putus waris. Makanya kakeknya wasiat. Dipanggil anak-anaknya, itu ponakan lu yang bapaknya udah nggak ada, ini gua bagi dia. Itu namanya wasiat wajibah Pak. Ya, wasiat yang wajib dikeluarkan oleh pewaris. Pewaris itu siapa? Pewaris itu orang yang punya harta, namanya pewaris. Ya, dia mengatakan, dia gua kasih ya tanah yang di sono. Nah, ini namanya wasiat wajibah. Ya, ini nggak bisa diganggu gugat oleh keluarganya. Nah, makanya seorang kakek yang bijak itu begitu. Ya, mengeluarkan wasiat wajibah buat cucunya. Khawatir nanti saudara paman-pamannya ini serakah, nggak dapat dia, kasihan. Model yang orang datang kepada saya begitu Pak. Ya, proses ini lagi diproses juga masalahnya.
seperti itu. Jadi begitu. Ya, jadi waris itu ada pewaris, ada ahli waris. Ada harta waris, ada 3. Pewaris, harta waris, ahli waris. Ya. Nah, ini kalau dalam Islam. Nanti ada pembagian warisnya. Ada orang terhalang, Pak. Waris ada, bisa. Yang pertama karena beda agama. Kalau beda agama itu terhalang waris. Ya. Bapaknya muslim, anaknya Kristen atau non muslim. Maka dia nggak dapat waris. Putus warisnya. Ya. Itu beda agama. Yang kedua orang yang membunuh. Ya, membunuh siapa? Membunuh pewarisnya. Seorang anak yang membunuh ayah atau ibunya, dia tidak mendapatkan waris dari bapaknya. Kan sekarang ada anak pengen cepat-cepat dapat waris, ya dibunuh bapaknya. Karena bapaknya lama banget, ya nggak ngasih waris, dibunuh. Nah ini hak warisnya gugur, nggak dapat. Ya, beda agama membunuh itu termasuk yang apa? Yang terhalang warisnya, seperti itu. Ya. Paham ya Pak ya? Nah, ini sekedar pengetahuan kita. Ya barangkali nanti terjadi di kita ya, pembagiannya kayak begitu. Ya, kalau suami istri meninggal, ingetin, suami meninggal cara membaginya kalau itu harta gono gini artinya harta yang dicari bersama selama perkawinan. Ya, itu dibagi 2 dulu. Suami meninggal, istri masih hidup. Itu harta yang 1 miliar dibagi 2 dulu, 500 juta buat istri yang masih hidup, 500 juta itu menjadi harta waris. Itu yang dibagi Pak, yang 500. Yang 500 itu harta istri. Dapat berapa istri? Istri kalau dia punya anak, dia dapat 1/8. Kalau nggak punya anak, dia dapat lagi 1/4. Itu istri. Ya. Jadi 500 juta ditambah 1/8 dari harta warisan suaminya. Kalau dia punya anak. Kalau dia tidak punya anak, 500 juta ditambah 400, ditambah 1/4. Ya. Kalau suami berapa? Suami dapat setengah. Ya. Suami apabila istri meninggal, kalau harta bersama dibagi 2, 500, suami mendapat 500 ditambah 1/2, setengah. Kalau ada anak 1/4. Nah, gitu. Ya. Kalau ada ibu berapa? Ibu ya, kakeknya itu dapat 1/6. Nah, gitu. Anak asobah, anak menghabiskan paling gampang. Ya, itu paling gampang pembagian waris kalau ada anak. Kalau ada anak semuanya udah terhijab, Ustaz. Udah nggak ada yang lain yang dapat, mamangnya nggak dapat. Ya, itu. Seperti itu. Nah, jadi pembagian waris begitu tuh. Ya, jadi kalau ada anak semuanya terhijab kecuali bapak dengan ya suami dan istrinya itu. Seperti itu. Ya, kecuali nggak punya anak baru lari ke pinggir Pak, ke paman-pamannya nih. Ya. Abang kita berkeluarga nggak punya anak. Nah, saudara tadi itu almarhum, kita dapat paman-pamannya, ya, dapat kita menjadi gawil kurun, ya, gitu. Kalau nggak ada anak, perempuan laki dapat, ya dapat laki perempuan. Bagiannya tadi lidakari hajil min sulsayain. Perempuan bagiannya dapat 1, laki-laki dapat 2, nah, seperti itu. Baiklah Bapak-bapak, nanti kalau ada yang kurang ngerti ya tentang waris nanti bisa ditanya ya langsung ya kan ya, udah siapin. Bapak-bapak tadi saya sampaikan bahwa pagi hari ini saya akan menyampaikan temanya itu tentang iman dan ujian hidup. Di dalam hidup kita ini Allah banyak memberikan sekali ujian kepada kita. Ya, macam-macam. Bahkan Allah katakan ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi seorang yang beriman ini suatu kenistaan, wajib dia. Ya kata Allah ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam hidupnya itu harus selalu mendapat ujian. Ya. Ujian apa? Berbagai macam ujian. Walablu amnakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Macam-macam. Sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita. Minal khauf, rasa takut. Ya, takut itu bagian dari ujian. Nih. Covid-19 ya, penyakit yang luar biasa menggegerkan dunia. Ya, kita ketakutan kan dengan penyakit itu. Ini sebagai ujian. Ya terlepas penyakit itu ya konspirasi tingkat tinggi
Ya, kita tidak tahulah. Ya, yang jelas segala ketentuan yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Ya, orang mengatakan itu konspirasi, ya, global, elit global. Kita nggak tahu, nggak ngerti, kita nggak paham politik itu. Tapi yang jelas apa yang terjadi ya di dunia ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Nah, maka ini merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Khauf, ketakutan kita. Ya. Kita pakai protokoler karena kita juga takut. Ya, waspada itu memang Pak, harus, ya kan ya. Apalagi takut juga kehilangan harta kita. Ya, semua orang takut. Ya, Kiai takut kan hartanya hilang? Wah, takut banget Pak. Jabatannya, martabang kontrakan punya 3 pintu, ya kan ya. Waduh, hilang juga, ya Pak ya. Bagi Allah itu, masya Allah, luar biasa Pak. Ya, makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wadrib lakum masalal hayati dunya kama'i anzalnahu minas sama. Jadi dunia itu sebetulnya Allah ibaratkan seperti air. Ya, air. Bahkan Al-Auza'i di dalam sebuah kitabnya mengatakan dia, dunia itu sebetulnya hanya tamu Pak. Tamu yang datang ke rumah kita, itulah dunia yang kita miliki. Dia datang hanya sementara. Ya. Ada tamu yang datang sejam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Ada paling lama orang boleh bertamu 3 hari. Lebih tadi 3 hari itu bukan tamu lagi Pak. Ya, makanya kita selama 3 hari akromiduyub, kita harus hormati tamu itu. Dia raja di rumah kita. Ini baru sejam aja kita udah gebrak-gebruk pintu, ya kan ya. Baru 1 jam itu tamu udah gebrak-gebruk kita di pintu. Nggak boleh, ya kan ya. Bila perlu kita makan jam 1, ada tamu jam 11, kita makan jam 11. Ayo Pak, makan jam 11. Ya. Setiap air yang diminum setetes, ya, tamu datang dia minum, itu malaikat rahmat ya di sekitar rumah kita berdoa untuk kita. Itu baru air, belum kalau nasi kita kasih. Ini kadang-kadang dipilih-pilih. Ya, dilihat tamunya siapa yang datang. Wah, wong deso. Kasih aja roti Jipang, ya. Kasih aja akar apa itu, akar kelapa. Jangan. Ya, sama aja. Malah orang kaya, Pak, yang kalau datang kita kasih aja ikan teri, ikan peda, ikan anu ya, ikan asin. Kalau orang miskin mah jarang-jarang makan daging, orang miskin kita kasih, begitu. Ya. Sebab tamu yang datang ke rumah kita itu malaikat mengikuti bersamanya, mendoakan ya apa yang dimakan oleh tamu itu menjadi rahmat bagi kita. Jangan sayang. Itu Pak. Seorang ibu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu rumah saya datang tamu terus